never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll Oke guys, dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Saat ini saya sedang berada di pameran IAP Solo 2025 di hari terakhir. Nah, di samping saya bersama Bapak Jeffrey Jahyar ya. Sudah pasti banyak sekali yang sudah tahu ya, dan banyak video yang telah dibuat oleh Print Graphic Channel bersama Bapak Jeffrey. Ya, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Sepertinya makin sukses nih Pak Jeffrey ya. Sudah lama kita nggak wawancara ya, udah hampir betul, setahun lebih ya dengan Pak Jeffrey. Nah, bagaimana sejauh ini Pak perkembangan Pak Jeffrey bersama Perdana Centuria, Pak? Baik, Pak. Ya, jadi hari ini PT Perdana Jati Putra Divisi Last Format ini kita sudah operasi di Indonesia ini sudah bulan ke-7 ya. Ya, selama 7 bulan ini ya perkembangannya seperti yang kita harapkan ya. Ya, cukup baik. Cukup baik ya. Dan mungkin baru kali ini ya Print Graphic Channel mewawancari Bapak sebagai General Manager Perdana Centuria. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana awalnya, Pak? Oke. Memang PT Perdana Jati Putra Divisi Last Format ya kan, yang kita membawa brand Centuria, kita mulai start itu adalah di 18 Juni ya. Pada waktu itu yang mulai join adalah Pak Jose dan Pak Anwar ya kan, tapi di luar jam kerja mereka ketemu dengan saya untuk mempersiapkan line up produk ya kan. Jadi produk apa yang mau dijual PT Perdana ke depan. Nah, kita selama 5 hari ya kita membuat line up produk ya kan. Nah, setelah itu pas tanggal 23-nya ya berangkat ke China ya kan, untuk ketemu vendor ya, untuk mencari produk-produk yang memang sudah kita plan ya. Nah, selama 7 hari beliau di sana, mereka pulang tanggal 30 Juni ya kan, terus tanggal 1-nya saya join di PT Perdana ya, terus kita ketemu meeting sebentar dan mereka kasih saya list mesin ya yang mereka sudah pantau di sana ya kan. Nah, terus saya pilih produk-produk apa yang kita mau jual ke depan ya kan, kita sama-sama putuskan bertiga kan, dan setelah itu kita order. Dan hari itu juga pas 1 Juli saya buka 4 cabang. Langsung saya buka cabang Jakarta, saya buka cabang Bandung, Jogja, dan Surabaya ya. Terus mesinnya mulai masuk karena kita mulai order di awal Juli, mesin mulai masuk di akhir September. Akhir September begitu mesin masuk kita langsung open house. Selama open house 3 hari, terus kita ikut acara All Print 2024 Pak Andre ya. Setelah itu dari All Print kita ikut lagi acara IAPE di Bandung ya. Terus setelah itu lagi kita ikut acara GPP di Surabaya ya kan. Itu acara-acara resmi ya kan, menutup tahun Pak ya. Nah, itulah perjalanannya dari PT Perdana Jati Putra Divisi Last Format. Nah,
tentu tantangan ya, apalagi membawa bendera baru ya, Iya. merek baru di mata publik. Iya. Yang dirasakan gimana Pak? Apa cukup sulit menembus pasar? Oke, pertanyaan Pak Andri bagus sekali Pak, ya kan, mau luar biasa. Saya tahu Pak Andri Damar ini kalau bertanya nih tajam, ya kan, akurat, ya kan, ya pokoknya saya harus jadi bicara panjang, ya kan, pertanyaannya luas, ya Pak. Jadi ya jujur aja, karena tim yang saya bawa ini itu tim-tim memang yang sudah siap, ya kan, yang memang tim-tim yang senior ya, tim-tim yang sudah bukan memang di dunianya ya. Ini kan sebetulnya tim yang saya bawa ini dulu pernah saya bawa di tim di perusahaan lama yang cukup sukses, ya kan. Setelah itu bercerai-berai, ya kan. Terus sekarang kita kembali lagi, ya kan, bersatukan kembali. Nah ini sebetulnya cuma pindah rumah aja sih Pak. Ya jadi maka kita begitu cepat bergerak, ya kan. Terus terang ini kan bukan sesuatu yang baru buat kita, buat saya dan tim, ya karena kan saya sendiri juga cuma pindah rumah, ya kan. Sendiri kan juga memang di dunia ini kan cukup lama Pak, 26 tahun saya di dunia ini. Jadi memang bukan sesuatu yang ya sulit ya. Tantangan ke depan sekarang ini kan saya mau bawa kemana PT Perdana Jati Putra ke depan, ya kan. Nah sekarang untuk melengkapi bisnisnya PT Perdana yang sudah jalan. Kita tahu PT Perdana ini kan bisnisnya sudah market leader, salah satu market leader di Konica dan di A3 di Rico juga, ya kan. Nah ini kenapa PT Perdana sekarang ini membangun bisnisnya LFV? Nah ini yang menjadi menarik Pak, ya kan. Jadi memang terus terang di sini adalah pemilik ya, atau dalam maksudnya pemegang saham atau Pak Susanto Kolim ya, dia memang ingin melengkapi bisnis yang sudah jalan, ya kan. Karena pemain-pemain digital printing di Indonesia ya, ini kan bukan cuma punya mesin A3 aja, tapi mereka punya mesin A3, mereka juga punya mesin last format Pak. Ya, jadi makanya, jadi sekarang nah itulah yang dia mau memenuhi kebutuhan teman-teman. Jadi nggak perlu lagi sekarang teman-teman digital printing di Indonesia, ya kan, beli A3-nya di sini, beli last formatnya di sini. PT Perdana Jati Putra divisi last format siap melayani teman-teman digital printing di Indonesia. Lengkap, one stop printing ya. Betul, itu yang menarik Pak, dan itu yang menjadi tantangan ya. Dan ya memang susah ya, apa yang menariknya lagi karena saya melihat dalam market digital printing di Indonesia ini masih cukup besar dan masih cukup menarik, ya kan, masih cukup menguntungkan. Ya makanya PT Perdana Jati Putra divisi last format, ya kan, ikut ingin meramaikan ya dunia bisnis digital printing. Digital printing ini kan banyak levelnya Pak. Betul. Ada yang pemula, yang baru memulai, ada yang sudah apa namanya, yang sudah existing customer ya kan, yang mungkin mereka ada teknologinya juga berbeda. Nah kalau Perdana Centuria ini LFP ini dia di mana nih Pak? Oke. Positioningnya. Ini menarik juga pertanyaan Bapak. Makanya ya karena waktu sekarang saya pernah punya pengalaman di beberapa perusahaan saya bekerja, saya kan terus terang harus melihat, ya kan, di mana PT Perdana harus saya bawa, ya. Makanya saya masuk dari middle up, ya, saya tidak masuk ke low end market. Oke. Ya kan, jadi makanya produk-produk mesin yang kita datangkan itu semua pabrikan, ya, dengan range mesin kualitinya memang terus terang di atas yang ada, ya, karena kalau kita sekarang ini saya main di low end market kan sudah banyak yang main di sana. Ya makanya saya masuk di segmen menengah ke atas. Ya makanya kalau Bapak lihat mesin-mesinnya produksi pabrikan bukan home industri punya. Ya, jadi memang harganya sedikit lebih ya dibanding mesin yang ada di pasaran. Ya, tapi terus terang ya saya untuk tahun pertama ini saya sudah minta sama manajemen, kita akan merebut market share dulu. Jadi sekarang mesin walaupun harganya mestinya harga di atas harga rata-rata, tapi kita sekarang harganya kompetitif dengan mesin-mesin yang ada di pasar untuk merebut market share, ya kan. Ini yang kita lakukan, target utama untuk target jangka pendek kita adalah merebut market share, membesarkan database. Oke. Nah itu strategi kita Pak. Oh, jadi apa upscale-nya itu bertahap ya? Betul. Makanya saya tambahkan lagi. Makanya kalau Bapak lihat ada satu line up kita yang sekarang ini kita boleh dianggap berani, pemain baru yang dianggap berani. Saya masukin mesin UV roll to roll double set. Yang terus terang teknologinya ini eksklusif Yaslan, ya kan, yang tidak dijual oleh mesin lain di pabrikan Cina, ya kan. Ini sudah di hak paten, ya kan, itu kita masukin, kita eksklusif di Indonesia. Jadi mesin ini kita pasarkan
dari Yaslan mempercayakan ke PT Perdana divisi Laspongat, ya kan, untuk UV roll to roll double side, ya kan. Nah ini teknologi baru yang menarik, ya, yang kelasnya udah seperti mesin Eropa Pak. Nah ini yang kita salah satu produk kita bawa, ya kira-kira seperti itu Pak. Nah, distributor lain juga mungkin ada yang bermain yang di level middle up ya, middle up. Nah, apa yang menjadi daya tarik untuk customer Pak ketika mereka menjatuhkan pilihan kepada Perdana Centuria? Apa yang mereka lihat sih? Ya, pertama yang mereka lihat sekarang ini teknologi dari produk itu pasti nomor satu Pak. Ya, terus kedua yang mereka lihat adalah sekarang ini, ya, karena tim yang berada di situ, ya kan, karena ini kan mereka harus percaya, ya kan, karena mereka beli mesin itu kan harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang jagain. Jadi kalau ada satu masalah, ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Tiga adalah jelas, ya kan, kekuatan nama PT Perdana. Ya, yang kita tahu perusahaan ini kan berdiri kan sudah puluhan tahun Pak. Ya, mulai dari Konica foto, ya kan, sampai dia mereka jual consumable-nya, ya, terus dia ada Konica, sekarang ada Ricoh, ya. Jadi terus terang kita harus tahu kekuatan company ini, ya kan, nama besar company ini juga salah satu yang menjadi faktor, ya kan, itu customer percaya dengan PT Perdana. Produk yang bagus dan di manage dan di maintain dan dijalankan oleh tim yang memang siap, ya kan, untuk melayani dan untuk mensupport customer. Dan ditambah lagi sekarang ini company, ya kan, bonafit, ya kan, kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini yang menjadi satu kesatuan sinergi yang luar biasa. Nah ini yang tidak dipunyai dari yang lain Pak, ya kan. Dan satu lagi, seperti yang pernah saya bilang, seperti yang Pak Suhera kan, Pak Ade Daman ini kan mengikuti perjalanan karir saya, ya kan. Bapak tahu saya selalu kan disupport sama owner, baik dimanapun owner pasti support saya. Kembali lagi, selalu saya bilang, ya kan, saya bisa bergerak leluasa, saya bisa mengimprovisasi, itu karena dukungan dari stakeholder, ya kan, dukungan dari sekarang ini pemegang saham yang punya uang, ya kan, yang luar biasa. Baik dimanapun saya berada, dukungan ini yang selalu saya dapat. Nah yang menarik di sini pun juga saya mendapat dukungan yang sama dan diberikan suatu kepercayaan yang luar biasa untuk mengelola, ya kan, tim ini, ya kan. Dan ini lebih luar biasa lagi, betul-betul pure 100%. Saya mendapat kepercayaan tanpa kecuali, ya, karena boleh dikata dalam hal ini adalah Pak Susanto sebagai presiden, sebagai owner, ya, tidak pernah ikut campur urusan operasional saya, ya kan. Mereka cuma, ya kan, Pak Susanto menyiapkan uang dan support, ya kan, ya, yang luar biasa buat tim ini. Kepercayaan itu yang dalam waktu singkat PT Perdana bisa seperti ini. Jujur ya, memang ya banyak orang yang bertanya, begitu cepatnya PT Perdana Laspongat ini bisa bersaing. Ya padahal kita berangkat betul-betul dari nol besar. Ya kan, ini orang luar melihat luar biasa. Malah ada satu, ya kan, pemilik perusahaan supplier ini yang nggak perlu saya sebut namanya, yang Bapak juga sangat kenal, ya kan, Pak Jeffrey, ya kan, PT Perdana akhir langsung jadi S2. Kalau orang lain lahir ya jadi baby dulu, ya kan, betul nggak, ya kan, merangkak, ya kan, jalan sekolah, ini langsung begitu lahir langsung jadi S2, ya, begitu cepatnya. Ini nggak sesuatu yang aneh Pak, ini bukan sesuatu yang istimewa, karena tim yang saya bawa ini memang tim yang berpengalaman, ya kan. Kalau Bapak lihat, saya dibantu dengan Pak Jose, saya dibantu dengan Pak Yakobus, saya dibantu Pak Anwar, ada situ juga ada Victor, ada Johnson, belum lagi tim sales saya ada Rizky, Elias, dan yang lain-lainnya, Agus, ya kan. Nah ini tim ini, ya kan, ini yang sekarang begitu jadi cepat, ya, kita beradaptasi dan bisa bersaing sama teman-teman yang ada. Jadi kita sudah beres sekolah Pak, dari TK langsung S2, nggak melalui SD lagi, SMP lagi, SMA lagi, kembali lagi. Ini karena memang kesiapan. Oke, luar biasa ya. Jadi ini karena tim ini udah berpengalaman semua ya. Sebagai tim-tim intinya Pak, sudah berpengalaman semua. Seperti kan Bapak juga kenal semuanya, ya kan, ya. Ya. Tapi ada biasanya tantangan yang besar itu adalah di grassroots Pak. Maksudnya dalam hal ini para teknisi ya,
yang terkait langsung dengan Purna Jual. Nah ini gimana nih Perdana Centuria nih untuk mengatasi masalah-masalah yang di bawah nih? Ini yang Bapak yang paling sangat kritis di poin ini. Dari dulu Bapak sangat kritis di poin ini. Kita sadar Pak, jualan mesin perlu support after service. Nah di sini pun saya menyiapkan orang-orang berpengalaman. Ya, kayak di Jakarta saya sudah punya 6 teknisi. Itu beberapa teknisi. Ya, jadi ini lulu teknisi yang bergabung ada di PT Perdana ini orang-orang terbaik di semua teknisi siap semua Pak. Jadi memang after service ini yang menjadi harapan kita untuk mensupport sehebat apapun penjualan kita tanpa ada support atau after service kita yang baik, ya kan? Saya rasa, ya kan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang menarik, saya punya orang yang bisa mengerti untuk handle ini. Kebetulan Pak Jose itu adalah mantan teknisi Aqua, ya, dan dia kalau Bapak tahu mesin Jet Eye, Matan, 70-80% yang ada di Indonesia itu mesin itu installnya Pak Jose Pak. Ya, cuma dia udah lulus di situ lah. Dia yang saya tugaskan untuk mengontrol itu, ya kan. Jadi divisi departemen untuk teknikal semua di dalam kontrolnya Pak Jose. Menangkapnya sebagai marketing manager. Nah inilah yang berbeda. Kita memang udah persiapkan karena saya tahu, ya kan. Di mana-mana kita juga saya jualan banyak segala macam, kelemahan kedodoran di situ. Saya siap. Nah, terus sekarang saya menambah terus. Ya sekarang saya udah punya di Jakarta 6, punya di Bandung ada 3, ya di Jogja saya ada 3, ya. Terus dia di Surabaya juga ada 3. Tapi terus kita tambah. Ya ini yang menjadi sangat penting Pak. Kuncinya, ya kan, supaya kan kita bisa menjaga mesin-mesin yang kita jual. Supaya mereka beli mesin sama kita tidak kecewa, ya, supaya mereka nyaman, ya, paling nyaman Pak. Ya, jadi belanja sama PT Perdana ini, ya kan, nyaman, ya, mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan tenang, ya kan, jadi mereka tidak mengganggu. Mereka sukses, kita sukses Pak. Kalau mereka gagal, saya juga gagal. Jadi kita nggak cukup cuma jualan selesai, ya kan, ini kan yang paling penting. Kita semua ya. Ya, harus. Semua kita udah pikirin Pak. Pemain yang beli pun jadi puas. Puas, betul. Bisa tidur enak tuh. Ya, itu kan. Jadi ini makanya dari awal udah kita siapkan Pak. Saya nggak bicara ayam atau telur. Ya kan, orang selalu bicara ayam telur. Ya kan, ini ayam telur. Saya nggak, ayam dulu. Baru dia telur. Oke, menarik sekali. Nah, mungkin ini ya menjadi pertanyaan terakhir ya. Iya. Karena mungkin takutnya terlalu panjang. Ya, mungkin kita nanti bisa wawancara lagi di event berikutnya. Siap. Nah, di event IAP Solo ini bagaimana menurut Bapak? Saya kalau dari saya sebagai sisi media lihat terjadi penurunan, kurang banyak pengunjung dan mungkin nggak seramai tahun lalu. Kalau dari sisi Bapak, penilaian Bapak bagaimana Pak? Oke, karena saya ikut IAPE ini mulai dari tahun 2014. Cuma keseling masalah COVID aja. Saya selalu hadir Pak. Di IAP ini saya selalu hadir, cuma saya hadirnya ya di beberapa perusahaan. Ya dari Printmed, Aneka Warna, Gading Muni kan sekarang di sini. Jadi kalau saya lihat memang terus terang kemarin Januari Februari memang terus terang situasi, ya kan. Memang saya tahu situasi tidak sebaik tahun lalu, ya. Tapi kita nggak boleh melihat itu. Ya tetap kita harus bergerak, ya kan, menghadapi situasi market secara makro, ya Pak, ya. Ini yang saya lihat. Tapi kalau Bapak bertanya sekarang IAPE Solo, ada penurunan iya, ya kan. Nah, tapi itu serang, ya, hari pertama memang kemarin sepi sekali, hari kedua udah lumayan, hari ketiga Bapak sudah melihat sudah mulai rame, ya kan, karena memang dan dengar ada rencana pembelian yang beli mesin. Nah, mesin banyak barusan aja. Terus lagi, sebetulnya kalau dari kualitas pameran itu sendiri, IAPE masih menarik. Karena Bapak lihat ada Printmed, ya kan, itu memang pemain lama, ya kan, itu alma mater saya. Di sini Bapak juga lihat ada Nano, ya, ada Aneka Warna, ya, ada Obor, ya, terus ada Selo, Perdana sendiri, ya, terus ada pameran saya kan Visco, Visco, ya kan, ya betul. Nah ini kalau Bapak lihat, ya kan, yang hadir di sini, vendor-vendor yang hadir di sini, vendor-vendor yang sekarang saya menurut saya ini ada masih vendor-vendor yang memang yang berada di 10 besar, ya, yang masih hadir. Nah itu mestinya secara kualitas masih baik, ya kan,
situasi, ya kan. Apalagi dengan ada kebijaksanaan pemerintah dan segala macam itu mempengaruhi Pak. Nah, Januari Februari memang Lesu ya, ya agak ekonomi. slow, ya kan, Slow, ya. dengan isu yang macam-macam. Nah, memang ada penurunan dibanding tahun lalu, iya betul, ya kan. Tapi terus terang saya yakin sih tidak banyak, karena saya lihat di hari ketiga ini, hari terakhir, kalau Bapak lihat gini hari sudah mulai banyak. Malah ada tadi Bapak lihat ada satu customer yang sudah mulai negosiasi masalah dengan unit cukup besar. Ya, nah berarti ini sebetulnya sih tidak terlalu masalah, ya kan. Cuma ada sedikit lah, nggak sebaik dulu kan ada pilkada, apa ada pilpres segala Ya, macam. pastinya Jadi itu tahun lalu berpengaruh ya. jadi masih terbawa Pak suasananya tahun lalu Pak. Nah sekarang kan sudah selesai semua Pak. Ya kan, malah pelantikan gubernur juga sudah selesai gitu ya. Iya, betul. Jadi saya rasa itu sedikit ada pengaruh. Tapi kehidupan ini atau bisnis ini terus berjalan. Ya tinggal memang kita harus lebih banyak activity. Ya kita sekarang, makanya saya bilang seperti Bapak tahu, saya selalu dalam membawa satu tim, saya membuat satu plan. Ya, saya membuat action plan dalam rakernas. Ini selalu saya lakukan itu. Nah itu sudah kita buat setahun ke depan kita mau ngapain. Nah itu untuk untuk bisa memenuhi, ya kan, untuk bisa sekarang mengejar target yang kita canangkan di tahun 2025. Itu Pak Ade, Oke. Pak Ade Damar. Nah, setelah IAPE lalu ada event berikutnya adalah di Jakarta ya, rencananya di GPPE Jakarta 2025 Ya. di bulan Mei, dan Print Graphics juga ada partner media di sana. Nah, bagaimana peluang kansnya ke depan, Pak? Di Ya event tetap berikut? Pak, kalau saya bilang ini jadi menarik. Kita kompetisi, ya kan. Jadi saya cuma mengajak teman-teman kita kompetisi sehat. Ya semua, ya kan, menjalankan kebijakan dan strategi masing-masing. Ya saya rasa ini, ya saya sih berharap di acara GPP teman-teman vendor yang lain ikut partisipasi, ya kan, ikut pameran. Nah, kita nanti bisa, ya, supaya kita bisa melayani teman-teman pengusaha digital printing di Indonesia, kita sama-sama, ya kan. Jadi ya sama-sama, ya kita boleh bersaing, tapi saya rasa ya tetap bersaing itu harus sehat dan gentleman agreement lah ya. Ya Oke. karena kan saya masih banyak. Ini kan awal pameran resmi tahun 2025. Betul ya Pak ya? Kita akan ada GPPE, kita akan ada SPE, kita akan ada All Print. Belum lagi saya kemarin dapat undangan dari Krista Media. Krista Media akan bikin acara di Jogja. Di Jogja. Ya, itu sudah ada penawarannya ke kita Pak ya. Nah belum lagi open house. Kan saya akan ada open house di Jawa Barat, saya akan ada open house di Jawa Tengah, saya akan ada open house di Jawa Timur, ya kan. Belum lagi kita akan buka cabang, ya insya Allah dalam pertengahan tahun ini saya akan buka cabang Bali, saya akan buka cabang Makassar, saya akan buka cabang Medan, ya kan. Nah ini yang plan atau action plan kita tahun 2025 ini. Ya. Mudah-mudahan Print Graphic bisa diajak ya. Insya Allah Pak, ya kan, ya saya rasa sekali lagi saya pernah Pak, kita kan kenal sudah lama Pak. Iya. Bapak tahu, ya kan, kita saling membutuhkan. Saya butuh Bapak butuh saya. Saya terus terang, ya kita selama ini dimanapun saya berada, saya bisa sukseskan bukan cuma karena sukses sendiri, sukses karena customer, sukses karena kerjasama kita. Ada Print Graphic, Print Pack, ada Vertical Digital, semuanya ya kan saling berkesinambungan Pak, ya kan. Jadi nggak ada yang suka sendiri, Oke. dan semua kita saling mendukung. Betul Luar Pak? biasa ya. Ya kita sama-sama. Jadi ini semacam pembuktian ya dari Bapak pindah keluar dari perusahaan yang lama sebelumnya, lalu Bapak merintis perusahaan baru, dalam hal ini divisi baru bersama Perdana Centuria, dan ini sudah mulai terlihat ya hasilnya saat ini. Ini luar biasa. Memang semua, saya mungkin tambahin ya Pak, sedikit ya Pak. Ini memang di luar perkiraan semua orang. Dalam waktu singkat PT Perdana itu bisa seperti sekarang begini, bisa ikut Gaspol. bersaing, ya kan, bisa bersaing loh Pak di All Print. Kalau Bapak lihat, Ya, ya. kan kalau Bapak lihat kan nggak ketara kalau kita ini sekarang baru lahir Pak di dunia Pak. Waktu di All Print lalu masih diragukan Pak, jadi makin kesini makin wow. Ya, karena kan semakin dia lihat mesin-mesin yang kita jual, ya kan, mesin-mesin kita jual berkualitas. Dan kenapa sekarang makin dipercaya kan? Dia melihat mesin yang saya jual bisa saya pertanggungjawabkan secara kualitas, terus after service, betul nggak? Iya dong, pasti. Dulu kan, wow, belum jualan, Iya, belum kelihatan lah belum ya. kelihatan, mesinnya keren, ya kan, penampilannya keren, ya kan, orang-orangnya keren, ya kan.
pembuktiannya kan yang perlu. Nah sekarang karena sudah berjalan 6 bulan, sudah banyak mesin yang kita jual, orang yang udah pakai mesin kita itu sudah puas, ada yang repeat dan segala macam, baru mereka bersuara, Perdana oke loh, betul nggak? Nah disitulah kepercayaan timbul Pak, ya kan? Kembali lagi, akan activity, bantuan dari teman-teman media, itu yang bikin cepat, ya kan? Perdana bisa diterima. Ya kita jujur aja Pak, kita ini perlu kerjasama. Sama-sama Pak, kita saling support ya. Oke, saya rasa cukup ya. Berarti nanti di GPPE all out ya. Mesin-mesin utama juga dipajang semua. Di GPPE saya tetap mesin-mesin terbaik kita akan bawa. Salah satunya adalah unggulan kita yang seperti kita tampilin di All Print, itu kita akan bawa. Ada rencana mesin baru juga yang mungkin masih highlight? Ada ya? Insya Allah ada Pak. Oke. Tapi itu mungkin di SPE ya. Oh di SPE? Di SPE. Kalau di GPPE nggak keburu. Karena kita baru mau lihat nanti acara bulan Maret besok. APPP Expo itu ya? Iya, baru kita bisa lihat. Kan kita sekarang nggak bisa main tambah-tambah mesin, kita harus lihat tren bisnisnya. Lihat trennya. Tambah teknologi. Kita nggak satu teknologi, kita nggak bisa ada beberapa mesin. Saya satu teknologi, satu mesin. Cuma lagi kita lihat apakah kita sekarang, kan permintaan low end market itu banyak Pak. Apakah kita juga akan main ke low end market? Ini lagi saya mau lihat. Karena saya udah main di middle up, ya kan? Nah di sini banyak permintaan Pak. Jangan, ayo dong PT Perdana masuk ke sini. Nanti kita lihat. Nah, supaya harganya bisa kompetitif. Ya, ke Pak Adira Pak. Oke. Luar biasa ini wawancara bersama Pak Jeffrey, General Manager LFP Perdana Centuria. Terima kasih banyak Pak untuk wawancara ini. Semoga semakin sukses ke depannya. Sama-sama Pak. Oke guys, demikian wawancara saya bersama Bapak Jeffrey. Semoga ini menjadi informasi yang menarik dan mendapatkan wawasan dari tontonan ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari Print Graphic Channel. See you. Bye.